Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Wahai saudaraku, di dunia ini ada beberapa tempat yang masih menyisakan misteri hingga hari ini, dan masih belum ada jawaban yang pasti. Salah satunya ialah Sumur Barhut. Konon sumur ini dibuat oleh bangsa jin dan tempatnya ruh orang kafir yang ada di bumi. Lantas, bagaimana sabda Rasulullah dan para ulama tentang Sumur Barhut? Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku, demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Sumur Barhut adalah sebuah sumur yang berbentuk gua yang berada di lembah Barhut, di sekitar makam Nabi Hud alaihi salam. Lembah Barhut dapat ditempuh 2 jam perjalanan dari kota Tarim, Provinsi Hadramaut. Menurut bahasa Himyar kuno, Barhut bermakna kotanya bangsa jin. Dinamakan Barhut dikarenakan pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan bangsa jin. Syekh Umar Mushauibah, salah satu ulama kota Tarim Hadramaut, yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat Sumur Barhut, membenarkan pernyataan tersebut. Dikarenakan memang banyaknya makhluk dari kalangan jin di sumur tersebut. Pernah seseorang yang telah menyaksikan sumur ini bercerita, suatu hal yang mengagetkan, yang belum bisa saya percayai. Di dalam sumur tersebut memancarkan air yang seakan-akan itu adalah sungai yang mengalir. Suara aliran airnya terdengar jelas. Menurut keterangan indo.hadramaut.info, kedalaman Sumur Barhut adalah 600 kaki, lebar 450 kaki, dan panjangnya 120 kaki. Dijelaskan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan menjadi obat dari sebuah penyakit. Dan sejelek-jeleknya air di atas permukaan bumi ini adalah air dari Sumur Barhut yang terletak di Hadramaut. Pada pagi hari, sumur tersebut memancarkan air. Kemudian pada sore harinya sumur tersebut mengering, yang di atasnya tidak terdapat bekas basah apapun. Di antara hadis dan atsar yang menginformasikan tentang Telaga Barhut adalah hadis marfu. Berikut dari Ibnu Abbas, sebaik-baik air di atas muka bumi ialah air Zam-Zam, ia merupakan makanan yang mengenyangkan dan penawar bagi penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas muka bumi ialah Telaga Barhut di Hadramaut. Atsar Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ruh kaum beriman ditempatkan di Jabiyah, dan ruh kaum kafir ditempatkan di Bukit Hadramaut, yang disebut Barhut. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, sebaik-baik bukit manusia adalah bukit di Makkah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah Bukit Al-Ahqaf, yaitu bukit di Hadramaut yang disebut dengan Barhut. Di dalamnya terdapat ruh kaum kafir. Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadramaut, dan ruh mukmin di Jabiyah. Telaga Barhut ada di Yaman, dan Jabiyah ada di Syam. Dalam kitab Hikayat karya Abi Amr Ahmad bin Muhammad An-Naisaburi, mengatakan, telah menceritakan pada kami Abu Bakar bin Muhammad bin Isa At-Turtusi, dan Hamid bin Yahya bin Sulaim. Ia berkata, konon, di sisi kami, di kota Makkah, ada seorang dari Khurasan yang sering diamanati oleh orang dengan berbagai titipan, dan selalu dilaksanakan dengan baik. Lalu, suatu hari ada seseorang yang menitipkan padanya 1000 dinar, dan pergi. Tidak lama kemudian orang Khurasan itu wafat, dan tidak menitipkan titipan itu kepada seorang pun dari anak-anaknya. Ia malah memendamnya di dalam rumahnya. Lalu, orang yang menitipkan 1000 dinar tersebut datang ke rumahnya dan bertanya kepada anak-anaknya. Akan tetapi, anak-anaknya tidak mengetahuinya. Maka, ia bertanya kepada para ulama Makkah, dan mereka menjawab, insya Allah termasuk ahli surga. Telah sampai pada kami bahwasanya ruh ahli surga berada di Zam-Zam. Apabila separuh malam telah berlalu,
Mendekatlah ke sumur Zam-Zam, lihatlah, dan panggil namanya. Kami berharap ia menjawab panggilanmu. Lalu, orang itu pergi dan mengikuti nasihat ulama tersebut, mendatangi sumur Zam-Zam dan memanggilnya. Namun, tidak ada jawaban. Kemudian, ia kembali kepada ulama tersebut dan menceritakannya. Ulama tersebut berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami khawatir, jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Pergilah ke tanah Yaman, di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhut. Katanya, sumur itu berada di tepi jahanam. Lihatlah di waktu malam, dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, ia akan menjawab panggilanmu." Lalu, orang itu pun berangkat ke Yaman, dan bertanya tentang Sumur Barhut. Seseorang menunjukkannya, dan orang tersebut mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalamnya, dan berseru, "Hai Fulan." Ternyata ada jawaban. Ia bertanya, "Di mana uangku?" Temannya itu menjawab, "Aku tanam di bagian dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukannya kepada anakku. Galilah, pasti kamu mendapatkannya." Orang itu bertanya kembali, "Apa yang menyebabkanmu berada di sini? Padahal menurut prasangka kamu adalah orang yang baik." Ia menjawab, "Aku punya seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya, dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku, dan merendahkan kedudukanku seperti ini." Imam Suyuti menakal kisah yang hampir sama dengan kisah dari Ibnul Qayyim. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya di kitab Al-Qubur dari Umar bin Sulaiman. Telah mati seorang laki-laki Yahudi, sedangkan dia masih menyimpan barang milik seorang Islam. Orang Yahudi tersebut mempunyai seorang anak yang beragama Islam, dan dia tidak mengetahui di mana diletakkan barang simpanan tersebut. Lalu, dia bertanya kepada Syuaib al-Jubai. Kemudian Syuaib mengatakan, "Pergilah kamu ke Barhut, di sana ada mata air yang tenang. Apabila ia kering pada hari Sabtu, lintasilah ia, hingga kamu sampai ke satu mata air telaga di sana. Kemudian, serulah nama ayahmu, niscaya ia akan menjawab panggilanmu. Ketika itu tanyalah daripada apa yang kamu mau." Lantas, lelaki tersebut pun melakukan suruhan Syekh Syuaib dengan pergi ke mata air tersebut. Lalu menyeru nama ayahnya 2 kali, atau 3 kali. Setelah itu ayahnya menjawab, dan dia bertanya, "Di manakah barang simpanan si Fulan?" Jawab ayahnya, "Di bawah bendul pintu." Maka serahkanlah barang tersebut kepadanya. Dan kekallah kamu di atas keadaan kamu sekarang ini, kekal di dalam Islam. Kedua kisah tersebut adalah dhaif, sebab lemahnya perawi, Amr bin Abi Salamah. Perbedaan para ulama berkaitan tentang tempat ruh kaum kafir dan mukmin setelah meninggalnya, tidak menjadikan hal ini suatu kesalahan dari beberapa pendapat ulama lainnya. Sebab, masing-masing memiliki dalil dan hujah. Tidak sepatutnya menyatakan pendapat ini atau itu yang paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.